Jadi mestinya kita ini, memang dalam dirinya kita ini, pertama, senantiasa kita merasa kurang setiap ibadah yang kita kerjakan. Sehingga orang yang merasa kurang setiap ibadah yang dia kerjakan, maka ada motivasi yang besar bagi dirinya untuk terus dia tingkatkan kualitas ibadahnya. Yang salah itu kalau ada orang yang sudah merasa puas dengan ibadah yang dia kerjakan. Wah, itu sudah ada godaan iblis itu. Mana apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi mestinya seorang muslim itu memang merasa senantiasa amalnya masih kurang, gitu ya. Ibadahnya masih kurang, bekalnya masih kurang. Sehingga dengan sikap merasa masih kurang dengan apa yang dia kerjakan selama ini, itu memotivasi dirinya apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni senantiasa merasa diri kita ini masih kurang, sehingga dengan perasaan itulah menambah segala ibadah yang kita kerjakan. Misalkan gini, ada orang yang bertaubat, kan kemarin saya sudah taubat, masa hari ini saya mau taubat lagi? Gitu. Tidak seperti itu. Seseorang yang mengaku meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru Nabi mengajarkan kepada kita untuk setiap waktu dan keadaan senantiasa mengucapkan kalimat istighfar, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu. Allah Ta'ala berfirman, waji'a yawma idin bi jahannam yawma idin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra. Apa yang Allah sampaikan? Dan alangkah dahsyatnya jika sekiranya orang-orang yang berdosa itu telah ditampakkan kepada mereka neraka jahanam pada hari kiamat. Maka menyesal dia, tapi penyesalan itu tidak ada lagi gunanya bagi dirinya. Kemudian Allah lanjutkan, ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, aduhai, menyesal diriku, celaka diriku. Mengapa aku tidak menyiapkan bekal yang terbaik untuk hidupku di sini di akhirat? Justru kesempatan hidup yang Allah berikan saya di dunia dulu, aku melalaikannya begitu saja. Itu ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana Allah menyampaikan kepada kita penyesalan kepada mereka orang-orang yang kehidupannya itu telah dialihkan dari kehidupan dunia menuju kepada fase kehidupan akhirat. Tapi sekali lagi Allah sampaikan, orang-orang yang telah berpindah alam kehidupannya itu menyesal dia, tidak ada lagi gunanya penyesalan bagi dirinya. Tidak ada lagi gunanya. Dia mau bertaubat, tidak ada lagi gunanya. Dia bertaubat kepada Allah, telah tertutup rapat-rapat pintu taubat bagi dia. Ini perintah Allah untuk senantiasa memuhasabah diri kita. Para sahabat sebagaimana apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan menjadi kebiasaan beliau di setiap malamnya sebelum Sayyidina Umar bin Khattab itu tertidur, maka dia memuhasabah dulu dirinya. Kira-kira dari waktu pagi tadi itu sampai sore, sampai malam, amalan kebaikan apa yang dia sudah kerjakan. Jadi itu adalah tradisi kebiasaan para sahabat. Mereka senantiasa memuhasabah dirinya dalam setiap waktu dan keadaan. Dan Allah menyampaikan dalam beberapa ayat Al-Quran sebagaimana yang telah kami bacakan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bahwa demi masa, demi waktu, sungguh manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman kepada Allah. Kemudian apalagi setelah dia beriman, beramal soleh. Itu. Jadi iman dan amal soleh itu tidak bisa dia dipisahkan, bagaikan dua sisi mata uang. Kemudian setelah itu mereka saling nasihat-menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Pada malam hari ini, kehadiran kita pada kesempatan malam ini adalah bagian untuk kemudian kita saling ingat mengingatkan dalam kebaikan. Agar kita bisa tergolong sebagai golongan orang-orang yang beruntung. Jadi Allah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa memang manusia itu benar-benar dalam keadaan penyesalan dia. Menyesal. Sebab mengapa? Kita kan
diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini, saudaraku sekalian, hanya sebentar saja. Dan modal yang paling besar yang Allah berikan sampai detik ini untuk kita ini adalah modal masih diberikan kesempatan hidup. Gitu. Apalagi dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga dari modal kesempatan hidup itulah kita bisa gunakan untuk memperbanyak pahala kebaikan yang kita kerjakan untuk bekal kita nanti di kehidupan akhirat. Ini modal yang paling besar. Kalau seandainya umur itu sudah datang finishnya, sudah berakhir, maka sudah beralihlah kehidupan kita. Dan tentunya bedalah fase kehidupan dunia yang kita jalani dengan fase setelah kehidupan dunia ini. Kalau fase kehidupan dunia yang saat ini kita jalani, ini adalah fase kita beramal dan menyiapkan bekal yang terbaik. Ini adalah momentum bagi kita untuk menyiapkan amal-amal sebanyak-banyaknya. Karena hanya di dunia ini, kalau orang sudah meninggal dunia, dia tidak bisa lagi beramal. Begitu. Tidak bisa lagi beramal karena perbedaan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kalau di dunia adalah tempatnya kita beramal, tapi kalau di akhirat tempatnya dihisapnya atas amal-amal kita tanpa bisa lagi beramal. Sehingga banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran bagaimana Allah abadikan orang-orang yang melalaikan dirinya sehingga dia tidak menyiapkan bekal amal kebaikan. Justru sebaliknya, umur yang Allah titipkan kepadanya, waktu yang Allah berikan kepadanya tidak digunakan sebaik-baiknya sampai umur itu datang finishnya, sampai umurnya itu habis. Barulah kemudian ketika kehidupannya dipindahkan dari kehidupan dunia kemudian menuju ke fase kehidupan akhirat, menyesallah dia. Menyesal betul. Kenapa dulu dia tidak gunakan kesempatan hidupnya di dunia dengan umur yang Allah berikan, dengan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita berupa rezeki, keluarga dan lain sebagainya. Dia tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran. Misalkan dalam Quran surah Al-Fajr, Allah Ta'ala berfirman, وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. Apa yang Allah sampaikan? Dan alangkah dahsyatnya jika sekiranya orang-orang yang berdosa itu telah ditampakkan kepada mereka neraka jahanam pada hari kiamat, maka menyesal dia. Tapi penyesalan itu tidak ada lagi gunanya bagi dirinya. Kemudian Allah lanjutkan, ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, aduhai, menyesal diriku, celaka diriku. Mengapa aku tidak menyiapkan bekal yang terbaik untuk hidupku di sini di akhirat? Justru kesempatan hidup yang Allah berikan saya di dunia dulu, aku melalaikannya begitu saja. Itu ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana Allah menyampaikan kepada kita penyesalan kepada mereka orang-orang yang kehidupannya itu telah dialihkan dari kehidupan dunia menuju kepada fase kehidupan akhirat. Tapi sekali lagi Allah sampaikan, orang-orang yang telah berpindah alam kehidupannya itu menyesal dia, tidak ada lagi gunanya penyesalan bagi dirinya. Tidak ada lagi gunanya. Dia mau bertaubat, tidak ada lagi gunanya. Dia bertaubat kepada Allah, telah tertutup rapat-rapat pintu taubat bagi dia. Dan tinggallah balasan setiap kebaikan atau keburukan yang dulu pernah dia kerjakan sepanjang hidupnya di dunia. Maka dari itu kita ini yang yakin betul dengan ayat-ayat Al-Quran dan segala apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Karena Al-Quran itu kan sumber informasi. Allah menyampaikan informasi mengenai peristiwa di masa yang lalu, mengenai sejarah kehidupan perjalanan umat-umat terdahulu. Itu kita yakin bagaimana Allah binasakan umat-umat terdahulu. Ada Ashabul Aika, ada kaumnya Nabi Lut, ada kaumnya Nabi Nuh, ada Fir'aun dan kaumnya. Allah binasakan mereka. Diceritakan dalam Al-Quran. Allah ceritakan mengenai perjalanan kehidupan yang sekarang ini. Dan begitu pun juga perjalanan yang kedepannya itu. Terutama kehidupan di akhirat kelak dan penyesalan orang-orang yang berdosa itu. Karena mereka tidak mempergunakan kesempatan hidupnya di dunia dengan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan amal-amal kebaikan agar mereka memperoleh balasan atau memperoleh kebahagiaan yang abadi
untuk selama-lamanya. Karena di akhirat itulah fase yang akan menentukan kita. Kalau bahagia, bahagia selama-lama-lamanya. Tapi kalau menderita, menderita selama-lama-lamanya. Oh kan gini Ustaz, ada orang yang mengatakan gini Ustaz, kan ada jaminan dari baginda Nabi SAW bahwa oh kalau umatnya baginda Nabi itu yang penting dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun banyak dosanya, tetap dia masuk surga. Memang betul itu, tidak salah itu, hadis itu tidak salah. Cuman masalahnya kalau nanti pada yaumil mizan, hari penimbangan amal, lebih berat amalan keburukan yang kita lakukan dibandingkan dengan amalan kebaikan, masalahnya singgah dulu transit di dalam neraka. Singgah dulu di blender itu. Dia bilang Ustaz siapa lagi itu? Yang katanya, Ustaz Dasar Latif ya. Gitu ya. Singgah dulu di blender, singgah dulu sementara di neraka. Cuman yang jadi masalah adalah kita tidak tahu berapa lama seorang hamba itu yang berdosa itu ditempatkan di dalam neraka. Ya kalau di penjara di dunia ini, misalkan di lapas, kan bisa ditahu target-targetnya kita keluar. Divonis oleh hakim 15 tahun. Ya ada lagi gerasinya. Bahkan kadang juga ada bonusnya. Kadang juga keluar gitu ya. Oke, tapi kalau di akhirat, utamanya di neraka, kita tidak tahu itu berapa lama seorang hamba yang berdosa itu disiksa, dimasukkan ke dalam neraka itu. Tidak tahu itu. Sementara kalau kita bandingkan, saudaraku sekalian, perbandingan hari di akhirat dengan di dunia itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Allah misalkan berfirman dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 4, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Para malaikat itu dan juga ruhul amin, malaikat Jibril alaihi salam, mereka naik menghadap Allah dalam sehari yang menurut kadar perhitunganmu itu 50.000 tahun. Jadi kalau ada orang disiksa, misalkan kita bagi aja lah, kalau umurnya kita 70 tahun, dibagi 50.000 tahun, dikali 24 jam sehari semalam waktu yang Allah berikan, berarti orang yang umurnya 70 tahun, sebenarnya waktunya dia hidup itu berdasarkan hitungan akhirat hanya sekitar 2 menit 1 detik saja. Nah itu, hanya 2 menit 1 detik. Kalau umurnya 70 tahun, betul tidak? Tapi saya lihat di sini ragu-ragu, saya kayaknya jarang ini. Wah, langsung takut ini. Gitu. Jadi kalau ada nanti seorang hamba yang kelak nanti di yaumil hisab itu dimasukkan misalkan ke dalam neraka, disiksa dia, ditempatkan saja, dicelupkan 2 menit saja, maka dia rasakan siksaan itu seakan-akan 70 tahun. Padahal hanya ditempatkan 2 menit. Bagaimana kalau disimpan 1 hari? Bagaimana kalau disimpan 1 tahun? Bagaimana kalau disimpan 10 tahun, 100 tahun, 100 tahun, berabad-abad tahun, miliaran-miliaran tahun, triliunan tahun? Kan kita tidak tahu kapan seorang hamba itu bisa keluar ke dalam neraka jahanam itu. Itu yang jadi masalahnya. Sehingga tidak boleh ada seorang muslim yang yakin betul dengan kehidupan akhirat dan dahsyatnya siksaan Allah pada hari kiamat itu. Bagi seorang muslim itu mestinya ada rasa takut, khauf di dalam hatinya, sehingga tidak ada sama sekali perasaan meremehkan azab atau ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian mesti kita muhasabah pada malam hari ini, sehingga benar-benar mampu menggugah hati dan perasaan kita, supaya kita ini perbaiki segala apa yang mestinya kita perbaiki dalam kehidupan kita. Bukankah muslim yang baik, muslim yang sukses adalah mereka yang lebih baik daripada hari ini, mereka yang lebih baik hari ini daripada yang kemarin? Kan begitu. Kita perbaiki semuanya. Mulai dari ibadahnya kita, mulai dari zikirnya kita perbanyak, mulai salawatnya kita kepada baginda Nabi, kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi. Mulai dari bacaan Al-Qur'annya kita, mulai kita termotivasi untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya kita. Segala ibadah yang mungkin masih kurang di tahun-tahun yang lalu, kita berupaya untuk memperbaikinya. Yang mungkin yang masih bolong-bolong, jarang sholat berjamaah, apalagi subuh, ya segera itu kita motivasi diri kita, kita paksa diri kita supaya kualitas ibadah kita itu meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Itu yang perlu kemudian kita muhasabah. Yang perlu kita muhasabah diri kita supaya kita ini benar-benar ada perubahan dalam kehidupan kita. Ada perubahan sehingga kita ini benar-benar menjadi seorang muslim yang benar-benar beruntung baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Jadi seperti itulah momentum muhasabah yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Jadi salah satu
hikmah di antara kita muhasabah diri ini sebenarnya, kalau ada perasaan seperti itu, sebenarnya itu perasaan yang tepat. Jadi mestinya kita ini, memang dalam dirinya kita ini, pertama, senantiasa kita merasa kurang setiap ibadah yang kita kerjakan. Sehingga orang yang merasa kurang setiap ibadah yang dia kerjakan, maka ada motivasi yang besar bagi dirinya untuk terus dia tingkatkan kualitas ibadahnya. Yang salah itu kalau ada orang yang sudah merasa puas dengan ibadah yang dia kerjakan. Wah, itu sudah ada godaan iblis itu. Itu dalam ilmu-ilmu tasawuf begitu yang diajarkan, sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi mestinya seorang muslim itu memang merasa senantiasa amalnya masih kurang, gitu ya. Ibadahnya masih kurang, bekalnya masih kurang. Sehingga dengan sikap merasa masih kurang dengan apa yang dia kerjakan selama ini, itu memotivasi dirinya, bukan justru merasa dirinya putus asa, kalau gitu kok ini begini-begini saja. Ini sebaliknya harusnya memotivasi diri kita untuk semakin meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan pernah kita merasa puas dengan segala ibadah yang kita kerjakan. Itu ibadah yang kita kerjakan. Makanya kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan di antaranya adalah baginda Nabi itu dalam setiap harinya senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekurang-kurangnya 70 kali. Padahal baginda Nabi kan seorang hamba yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah dan sudah diampuni dosanya di masa lalu dan di masa yang akan datang, sudah dijamin masuk surga. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengucapkan kalimat istighfar di setiap harinya sekurang-kurangnya 70 kali. Nah, mestinya kita ini sebagai umatnya yang belum ada jaminan sama sekali, kita ini mau ditempatkan di mana? Mestinya itu memotivasi, kita ambil motivasi dari apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni senantiasa merasa diri kita ini masih kurang, sehingga dengan perasaan itulah menambah segala ibadah yang kita kerjakan. Misalkan gini, ada orang yang bertaubat, kan kemarin saya sudah taubat, masa hari ini saya mau taubat lagi? Gitu. Tidak seperti itu. Seseorang yang mengaku meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, justru Nabi mengajarkan kepada kita untuk setiap waktu dan keadaan senantiasa mengucapkan kalimat istighfar, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan itulah kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini supaya merasa senantiasa kurang dalam dirinya kita, ya harus banyak belajar. Karena semakin orang itu banyak belajar, maka semakin dia merasakan kekurangan dalam dirinya. Gitu. Beda orang yang malas belajar. Bagaimana Mr. Sah? Subhanallah. Kalau orang yang semakin banyak belajar itu, pasti dia akan semakin menemukan dirinya itu masih banyak kekurangan. Sehingga dengan perasaan masih banyak kekurangan itulah, maka ini dia berupaya untuk banyak belajar lagi. Utamanya yang kita maksud ini bukan hanya perkara dunia, bahkan perkara dunia begitu juga, apalagi dalam hal perkara akhirat. Jadi seperti itu. Yang salah itu kalau ada orang yang memang karena dia merasa merasa kurang, setelah itu karena dia merasa kurang, dia tidak mau lagi memperbaiki dirinya. Banyak juga orang-orang yang seperti itu. Banyak juga orang-orang yang seperti itu. Sehingga kemudian kita menemukan yang dulunya misalkan dia rajin ke masjid, pas ditimpa masalah sedikit, tidak pernah muncul di masjid. Karena dia merasa bahwa kok saya ini masalah aku tidak pernah selesai. Kok masalah aku ini tidak pernah selesai? Padahal saya sudah rajin sholat dan sebagainya. Jadi begitu ya. Jadi ini diantara hikmah kita senantiasa memuhasabah diri kita. Di antaranya adalah memang kita supaya merasa diri kita ini senantiasa punya kekurangan. Gitu. Paksakan diri kita untuk terbiasa melakukan amal ibadah. Karena kalau sudah terbentuk kebiasaan itu, insya Allah akan menjadi habit. Begitu. Bagaimana Om Jus? Subhanallah. Baik, silakan kalau ada